Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alberto Reza akan menjelaskan tentang materi dalam kuliah Big Data eh, dengan eh, pokok pembahasan yaitu data collection, data preprocessing, dan statistik deskriptif. Nah, kita lanjut yang pertama itu data collection. Nah, adapun workflow dari data analitik ini adalah yang pertama kita ada dataset yang menjadi input yang kemudian kita akan analisa dan kemudian setelah itu baru kita mendapatkan pengetahuan dari dataset tadi. Nah, ini kemudian tipe atau jenis data yang biasa digunakan yaitu yang pertama data yang tipenya kategorikal yang terdiri nominal ataupun ordinal. Kemudian yang numerikal yaitu interval dan rasio. Nah, kita lanjut dengan jenis variabel. Jenis variabel ini biasa kita kenal ada dua. Yang pertama variabel independen yang terdiri dari input, treatment, stimulus, cost. Kemudian dependen itu ada output, outcome, respon, dan efek. Nah, kemudian general step to collect big data yaitu langkah-langkah umum untuk mengolek data besar yaitu yang pertama gather data, kemudian store data, clean up data, reorganize data, verify data. Nah, ini kita jelaskan di selanjutnya. Yang pertama yaitu tahap untuk gather data atau mengumpulkan data. Nah, mengumpulkan data ini sesuai dengan tujuan yang berbeda. Misalnya kita dapat membeli data dari perusahaan data as service atau menggunakan alat pengumpul data untuk mengumpulkan data dari situs web. Nah, kemudian langkah kedua setelah kita mengumpulkan data yaitu kita simpan datanya. Nah, setelah mengumpulkan data besar kemudian memasukkan data ke dalam database atau layanan penyimpanan untuk diproses lebih lanjut. Nah, bentuk penyimpanannya kemudian bisa menggunakan alat penyimpan data seperti cloud dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah kita lakukan penyimpanan data atau store data, kemudian data itu kita clean, kita bersihkan. Nah, pembersihan data ini penting untuk analitik data yang efisien karena mungkin ada informasi yang tidak berguna atau tidak diperlukan. Jadi kita hanya perlu mengambil informasi sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, langkah ini kemudian untuk mengurutkan data termasuk pembersihan, kemudian digabungkan ataupun menggabungkan data. Nah, kemudian setelah kita bersihkan data, kita atur ulang data tersebut. Nah, data ini perlu diulang setelah kita bersihkan untuk kita gunakan lebih lanjut. Nah, perlu kita mengubah format tidak terstruktur atau semi tidak terstruktur menjadi format terstruktur seperti Hadoop dan HDFS. Sehingga ketika kita menggunakan aplikasinya, ini bisa terbaca. Kemudian langkah kelima yaitu kita memverifikasi data tersebut. Nah, untuk memastikan bahwasannya data yang kita kumpulkan itu dan kemudian kita lakukan preprocessingnya, maka kita harus memverifikasi data tersebut. Data itu perlu diverifikasi. Nah, agar dapat didapatkan data yang benar dan masuk akal. Dan juga untuk mengetahui bahwasanya data tersebut dapat berfungsi. Nah, langkah untuk collect data. Ada beberapa cara yang kita dapat gunakan untuk collect data atau mengumpulkan data. Yang pertama lewat API atau Application Programming Interface. Kemudian yang kedua langsung bisa kita dapatkan informasi tersebut dari web. Oke, yang pertama yaitu Application Programming Interface. Nah, API ini adalah pintu gerbang atau fasilitas yang disediakan oleh platform untuk memungkinkan pengguna atau program berinteraksi sepenuhnya dengan ekosistemnya. Nah, API ini adalah cara modern untuk berinteraksi dengan perangkat lunak atau platform secara fungsional dan database termasuk mendapatkan akses seperti tweet, jumlah posting, timestamp, dan daftar pengikut. Nah, kemudian yang kedua yaitu kita bisa langsung mendapatkan informasi tersebut dari web. Nah, web scraping adalah metodologi untuk mengekstrak data dari web. Biasanya proses otomatis menggunakan bot atau web crawler. Ini adalah bentuk penyalinan di mana data tertentu dikumpulkan dan disalin dari web. Kemudian ada web crawling
adalah proses untuk mendapatkan data dari web berikut link-link antar part atau web-web yang ada di internet. Web crawler of Spiderbot secara sistematis menelusuri web di seluruh dunia, biasanya dengan tujuan pengindeksaan web. Nah, itu cara mengumpulkan data. Nah, kemudian data preprocessing yang akan kita pelajari lebih lanjut adalah yang pertama, data processing ini kita perlu akurasinya untuk menentukan benar atau salah, akurat atau tidak. Kemudian kelengkapannya, ada atau tidak data tersebut atau tersedia atau tidak. Nah, kemudian konsistensi, apakah data tersebut konsisten atau tidak, atau sudah ada yang dimodifikasi. Kemudian ketepatan waktu, apakah data itu sudah update atau sangat lama data tersebut sehingga tidak lagi update. Nah, kemudian kepercayaan, seberapa terpercaya data tersebut. Nah, kemudian interpretasi. Nah, seberapa mudah data tersebut untuk dapat dipahami. Nah, itulah yang kita masuk dengan tahap data preprocessing. Nah, utama dari data preprocessing ini adalah yang pertama data cleaning, kemudian data reduction, kemudian data transformation and data discretization, dan kemudian data integration. Oke, yang pertama itu data cleaning. Nah, data cleaning ini adalah beberapa hal kenapa harus dilakukan data cleaning. Yang pertama bisa jadi karena data itu tidak lengkap. Kemudian data itu rusak ataupun tidak tidak tepat, kemudian tidak konsisten, dan ada perbedaan antara catatan duplikatnya. Kemudian lakukan itu yang menyebabkan harus dilakukan data cleaning. Kemudian data reduction. Nah, data reduction ini, strategi data reduction bisa jadi yang pertama yaitu lewat dimensionality reduction, kemudian numerosity reduction. Oke, kita lanjut ke statistik deskriptif. Nah, apa ini statistik deskriptif? Nah, pada dasarnya tipe statistik itu kan ada dua. Yang pertama itu deskriptif statistik atau statistik deskriptif, kemudian ada inferensial statistik atau statistik inferensial. Nah, pada dasarnya perbedaan antara deskriptif statistik dan inferensial statistik ini bisa kita lihat dari tujuannya. Yang pertama, deskriptif statistik ini bertujuan untuk menjelaskan karakter data yang sudah kita ketahui. Nah, kemudian di sisi lain, inferensial statistik itu bertujuan untuk mengambil kesimpulan mengenai suatu populasi lewat analisa sampelnya. Nah, statistik deskriptif ini pada dasarnya hanya memberikan informasi mengenai data yang dipunyai dan sama sekali tidak akan menarik inferensia atau kesimpulan apapun tentang gugus induknya yang lebih besar. Nah, contohnya misalkan lewat tabel, kemudian diagram grafik dan besar-besaran yang lain. Nah, ini adalah bagian dari deskriptif statistik. Jadi cuma menampilkan data tanpa kemudian menarik kesimpulan. Nah, itu yang disebut dengan deskriptif statistik. Nah, ini contohnya deskriptif statistik itu yang pertama collect data. Bisa jadi cara kita untuk mengolek data itu adalah lewat survei. Nah, kemudian kita akan mempresentasikan data atau menampilkan data bisa lewat tabel ataupun lewat grafik. Nah, kemudian kita karakteristikkan data tersebut, misalkan sampel min, rata-rata. Nah, ini yang kita gunakan. Itu bagian dari kita mendeskripsikan data tadi. Nah, kemudian penyajian data statistik deskriptif ini kita jelaskan lebih lanjut, bisa aja lewat tabel, kemudian lewat grafik, bisa lewat diagram lingkaran, pitogram, kemudian lewat penghitungan modus, median, min, nah ataupun perhitungan hasil, persentil. Nah, kemudian penghitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, kemudian juga bisa lewat perhitungan persentase. Pada dasarnya ini cara yang digunakan untuk menyajikan data ataupun memberikan informasi mengenai data yang kita punyai tersebut, sehingga dapat terdeskripsikan dan dapat dibaca. Oke, measure of central tendency. Nah, central tendency ini ada 4. Yang pertama arithmetic mean, ini gambar rumusnya.
Kemudian median seperti grafik ini yang bisa kita lihat. Kemudian ada mode, yaitu seperti ini juga. Kemudian geometric mean. Nah,